Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak pernah berhenti untuk selalu mengucapkan syukur atas berkat, rahmat, dan kesehatan dan rezeki yang telah diberikan untuk kita. Pada bacaan yang pertama, pada hari Pentakosta, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berkumpul. Kemudian datanglah tiupan angin dan tampak lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap kepada semua orang, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian mereka menggunakan bahasa-bahasa lain seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Di Yerusalem banyak orang berkumpul, dan mereka mendengar suara itu. Dan mereka kebingungan karena mendengar para rasul berbicara dengan bahasa mereka. Dan mereka mendengar para rasul berbicara menggunakan bahasa mereka, merasa bingung karena mereka dari berbagai bangsa yang berkumpul di tempat itu, dan para rasul berbicara bahasa mereka yang membicarakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Pada bacaan yang kedua, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu yang tidak hidup menurut daging, melainkan dalam Roh Allah memang tinggal di dalam diri kamu. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Pada bacaan Injil pada perjamuan terakhir, Yesus mengatakan kepada para murid, "Jika seseorang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dia." Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bacaan yang pertama, kita yang ada di seluruh dunia ini pasti memiliki bahasa masing-masing, dan kita belum tentu mengerti bahasa yang ada di dunia ini. Dan karena itu Roh Kudus memberikan pendengaran orang-orang yang berasal dari berbagai bahasa yang berkumpul pada satu tempat itu dan mendengarkan para rasul yang berbicara mengenai perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dengan bahasa yang mereka pahami. Dan ini membuktikan bahwa Allah ingin semua umat dari seluruh bangsa mendengar atau mengetahui firman-firman Allah yang disampaikan oleh para rasul, dan membuat mereka semakin percaya dan meneguhkan iman mereka kepada Allah dan terus mengikuti jalan kebenaran yang telah dipilih oleh Allah. Bacaan yang kedua, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu akan mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka ketika kamu hidup menurut daging, kamu akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Karena manusia seringkali melakukan sesuatu yang mereka suka, dan hal itu dilarang oleh Tuhan.
maka kamu tidak akan mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan, dan kamu akan dicampakkan ke dalam kegelapan dan tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi jika kamu hidup menurut Roh Allah, kamu akan melakukan kebaikan dan mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Allah, maka kamu akan mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah. Dan setiap kamu meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong kamu, karena Tuhan akan membantu kita yang percaya kepadamu, yang percaya kepadanya, dan kita akan menjadi anak Allah. Pada bacaan Injil, barang siapa yang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Setiap ajaran yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita, agar kita bisa mengenal, mengetahui, dan memahami setiap perbuatan besar dan firman-firman yang disampaikan oleh Allah, agar kita selalu mengingat dan menerapkan ke dalam hidup kita sehari-hari dan menjalankan hidup menjadi lebih baik lagi. Maka kita sebagai umat Allah hendaknya hidup menurut Roh Allah dan melakukan perbuatan yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan kita telah diajarkan oleh Yesus untuk melakukan perbuatan baik dan memahami firman Allah melalui pengajaran yang Yesus telah diajarkan kepada kita. Dan semoga kita dapat hidup yang lebih baik lagi